Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema berpikir positif. Secara khusus kita akan bicara mengenai orang Kristen yang dewasa memiliki pikiran yang positif. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi menjadi orang dewasa dalam pemikiranmu." Kedewasaan adalah sesuatu yang Allah hendaki di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah memperlengkapi umatnya supaya menjadi umat yang dewasa. Dalam segala aspek kehidupan kita harus menjadi semakin dewasa. Tidak mungkin kita terus menjadi kanak-kanak, baik secara fisik maupun secara rohani. Orang yang dewasa salah satunya dilihat dari cara dia berpikir. Bagaimana dia meresponi segala sesuatu dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Hari ini kita melihat beberapa renungan tentang bagaimana kita berpikir secara dewasa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa berarti matang dalam berpikir. Di sini ditekankan supaya kita tidak menjadi anak-anak di dalam pemikiran. Anak-anak seringkali berpikir secara negatif, curiga, marah, kalau sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak mereka. Anak-anak juga cenderung terkagum-kagum oleh apa yang baru dan tampak aneh. Mereka mudah terpana oleh penampilan luar tanpa mencari tahu hakikat dan nilai yang sesungguhnya dari segala sesuatu. Mereka lebih menyukai kebisingan dan pamer daripada nilai dan hakikat. Orang yang matang dia akan menunjukkannya untuk menilai dan bertindak dewasa, berpikir secara dewasa. Di bagian ini Alkitab mengingatkan kita supaya kita tidak berpikir seperti anak-anak, supaya kita tidak menjadi anak-anak di dalam pemikiran kita. Kita tidak perlu tahu banyak tentang hal-hal yang jahat. Jangan kita memikirkan hal-hal yang negatif, yang buruk, yang jahat, tetapi kita harus memahami hal-hal yang baik, yaitu kebenaran, yaitu hal-hal yang mulia, yang adil, yang sedap didengar, patut dipuji. Kita pikirkan. Orang yang dewasa tidak lagi mengkonsumsi hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak penting, tetapi kita sudah memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjadi dewasa berarti memiliki pikiran yang bertanggung jawab. Orang Kristen yang dewasa mengerti tanggung jawab yang harus dikerjakan. Orang yang berpikir secara dewasa, berpikir secara benar, tidak akan mengutamakan haknya, tetapi terlebih dahulu melakukan bagian yang menjadi kewajibannya. Artinya dia tidak terus-menerus menuntut haknya, atau dia menuntut untuk diperlakukan hal-hal yang baik bagi dia, tapi dia akan berpikir apa yang harus saya lakukan, saya kerjakan sebagai tanggung jawab saya. Saya melihat di Alkitab ada dua contoh jemaat yang begitu dewasa dalam cara pemikiran mereka, dan itu diwujudkan dari tindakan mereka yang bertanggung jawab. Mereka memiliki cara berpikir yang berbeda dengan jemaat-jemaat lain. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 3-4, jemaat di Makedonia, firman Tuhan berkata, "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus." Mereka rela untuk memberi dan terlibat ambil bagian dalam pelayanan. Ini cara berpikir yang dewasa, ini cara berpikir yang benar. Yang kedua juga di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, kisah mengenai jemaat di Berea. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian, orang dewasa mau belajar, mau terus bertumbuh, bahkan waktu tidak ada orang yang mengawasinya, karena dia mau terus maju, dia mau terus mengalami hal-hal yang progresif di dalam kehidupannya. Ini adalah hal yang sangat menarik.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa, dia fokus untuk berpikir kepada hal-hal yang esensial, bukan hanya kepada hal-hal yang fenomenal. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang memiliki banyak karunia-karunia rohani. Namun demikian mereka salah berfokus, bukan untuk hal-hal yang esensial seperti pelayanan, iman, kasih, tetapi kepada fenomena-fenomena yang hebat. Akhirnya membuat mereka seringkali merasa sombong dengan karunia rohani yang mereka miliki, sehingga mereka membandingkan dengan rekan yang lain, dan akhirnya terjadi banyak perselisihan. Mereka sibuk membanding-bandingkan karunia yang satu dengan karunia yang lain. Ini cara berpikir yang negatif, cara berpikir yang salah, karena mereka merasa diri mereka lebih baik dan orang lain itu buruk. Tetapi orang yang dewasa dalam berpikir, dia akan berpikir untuk hal-hal yang esensial. Bagaimana iman saya makin bertumbuh, bagaimana pelayanan saya makin berdampak, bagaimana kasih saya makin dirasakan oleh banyak orang. Ini adalah satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita terus bertumbuh dalam pemikiran kita. Jadilah orang dewasa yang berpikir hal yang benar, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, sehingga banyak orang juga terbangun melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam pemikiran kami. Kami gak mau Tuhan terus fokus pada memikirkan hal-hal yang negatif, atau bahkan membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, merasa diri kami lebih benar daripada orang lain. Tuhan, mampukan kami untuk melihat hal-hal yang mulia, hal-hal yang esensial, untuk kami terus semakin bertumbuh, maju di dalam kehendak Tuhan. Berkati setiap umat-Mu sepanjang hari ini dalam berkat anugerah Tuhan yang melimpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.